Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya yang Pak Guru sayangi. Masih semangat ya. Semoga tidak bosan dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar lagi bersama-sama ya. Sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang muatan IPS, tema 2, subtema 2, tentang usaha ekonomi, yaitu tema 2, subtema 2. Baiklah anak-anak, apa itu usaha ekonomi? Nah, sekarang Pak Guru tanya, apakah di samping rumah kalian atau di tetangga kalian ada bengkel, ada fotokopi misalnya, atau ada warung misalnya, atau kalian sendiri punya warung? Nah, itu termasuk usaha ekonomi anak-anak. Nah, usaha ekonomi itu apa? Usaha ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, usaha ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, usaha ekonomi itu jenisnya ada dua. Yang pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri anak-anak. Jadi tidak melibatkan orang lain, dikelola sendiri atau perseorangan. Yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Nah, kalau kelompok tentunya bersama-sama gitu ya anak-anak ya. Jadi kalau kelompok itu bersama-sama. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah usaha ekonomi yang dikelola sendiri ya. Dikelola sendiri berarti usaha ini dikelola sendiri atau perseorangan ya. Dikelola sendiri atau perseorangan. Apa saja? Nah, ini ada contohnya. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang pertama adalah pertanian. Yang pertanian dikelola sendiri. Contohnya petani sawah, petani ladang, petani perkebunan. Ini dikelola oleh sendiri. Yang kedua adalah perikanan. Contohnya tambak udang misalnya. Tambak ikan banyak sekali. Contohnya. Tuh. Yang ketiga adalah peternakan, yaitu contoh peternakan hewan, hewan besar ya. Apa hewan besar misalnya? Hewan besar misalnya sapi, kambing gitu ya. Nah, kemudian peternak hewan kecil dan peternak hewan unggas. Ini contoh dari kegiatan peternakan. Yang berikutnya adalah perdagangan. Nah, perdagangan contohnya perdagangan pakaian, makanan, perhiasan, ya. Bahkan warung pun itu contoh dari perdagangan. Warung, toko, contoh dari perdagangan. Yang kelima adalah usaha jasa. Nah, usaha jasa ini menawarkan jasa. Contohnya apa? Bengkel, salon, fotokopi. Ya. Kemudian yang kelima adalah industri kecil. Yaitu contohnya misalnya kalau di tempat kalian ada industri tahu misalnya, industri tempe atau kerajinan. Nih biasanya ada. Ya. Ini contoh-contoh usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri. Nah, itu tadi anak-anak ya, ada 5 ya yang dikelola sendiri ya. Selanjutnya, yang kedua adalah usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok ya, dikelola oleh kelompok. Ini tentunya usaha yang dikelola secara kelompok baik modal maupun keuntungan. Jadi modalnya juga kelompok, keuntungannya juga dibagi kelompok dalam kelompok itu. Apa saja? Yang pertama yaitu firma. Ini firma ini didirikan sekurang-kurangnya 2 orang atau biasanya saling kenal ya. Setiap anggota berhak bertindak atas firma, nama firma tadi ya. Kemudian anggota firma bertanggung jawab secara resiko atau kerugiannya ditanggung oleh biasanya berdua ya. Tapi saling kenal. Nah, biasanya bertindak di bidang layanan konsultasi hukum atau
biasanya bidang ekonomi ya. Ini firma. Yang kedua adalah persekutuan komanditer ya, persekutuan komanditer. Ini didirikan sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal, kemudian terdiri atas sekutu aktif yang berperan sebagai investor dan pengelola CV. Kemudian sekutu aktif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Jadi yang satu sebagai investor, yang satu sebagai pengelola CV atau persekutuan komanditer. Ini. Lanjut yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau yang sering kita kenal sebagai PT. Nah, ini kalau PT ini modalnya berupa saham anak-anak ya. Modalnya berupa saham, kemudian pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Jadi saham adalah surat berharga bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu dikelola berdasarkan kepemilikan saham ya. Jadi saya menanamkan modal berupa saham di PT tersebut, maka saya juga berhak atas keuntungan berupa dividen dari keuntungan PT tersebut. Tuh yang ketiga PT ya, perseroan terbatas. Yang keempat, badan usaha milik negara. Wah, milik negara tentunya ini perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. Bisa sebagian, bisa seluruhnya. Nah, tujuannya apa? Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja ya. Banyak sekali ya di Indonesia, misalnya PLN misalnya, kemudian PT KAI ya. Ini modalnya dimiliki oleh negara. Nah, keuntungannya untuk apa? Ya untuk negara, tetapi nanti untuk ekonomi nasional, nanti mencukupi ekonomi nasional. Yang kelima adalah badan usaha milik daerah. Nah, kalau tadi milik negara, maka ini milik daerah atau BUMD, badan usaha milik daerah. Ini perusahaan yang dimiliki oleh sebuah daerah. Ini. Kemudian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya melaksanakan pembangunan ekonomi daerah. Nah, tadi ya, badan usaha milik daerah. Yang keenam adalah koperasi ya. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip-prinsip koperasi ya, yang berasaskan asas kekeluargaan. Jadi usaha bersama yang tujuannya apa anak-anak ya? Tujuannya untuk menyejahterakan anggotanya. Jadi untuk menyejahterakan anggotanya. Untuk jenis-jenis koperasi nanti bisa kalian baca pada materi yang saya sampaikan selanjutnya. Yang ketujuh adalah yayasan. Yayasan itu adalah badan usaha yang merupakan badan usaha perhimpunan. Tapi kalau yayasan ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan anak-anak, hanya bersifat sosial dan bergerak di bidang masyarakat. Ini tetapi termasuk ini badan usaha yang dikelola oleh kelompok. Itu tadi anak-anak, ada 7 ya, usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Tuh. Selanjutnya, jenis-jenis kegiatan ekonomi. Nah, ini kegiatannya. Tadi usahanya, ini kegiatannya meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup ya. Kemudian orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut apa? Disebut produsen ya. Orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut
produsen. Paham ya anak-anak ya? Yang pertama produksi. Yang kedua adalah konsumsi. Nah, konsumsi ini adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna dari barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, konsumsi orangnya konsumen. Nah, kalau tadi produksi orangnya produsen. Nah, paham ya? Yang terakhir adalah distribusi, adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari dari produsen ke konsumen. Ini namanya distribusi. Paham ya? Dari produsen ke konsumen ini disalurkan, namanya kegiatan distribusi. Orangnya yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Apa? Distributor. Nah, itu tadi ya jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Baiklah anak-anak, itu tadi materi tentang kegiatan atau usaha ekonomi masyarakat. Nah, sampai di sini paham ya? Baiklah. Kalau sudah paham, silakan nanti kalian kerjakan tugasnya dalam format yang saya sampaikan. Formatnya nanti PDF ya. Silakan nanti dibaca, dipelajari materinya, kemudian dikerjakan tugasnya. Demikian anak-anak materi hari ini. Pak Guru akhiri. Jika ada pertanyaan silahkan WA ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.